Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini. Bersama saya Kul Anasrullah dan Bang EN Saputra selaku Ketua Komunitas Kaganga Pusaka kita gitu. Nah, tadi sempat terputus nih Bang, bahwa di tahun 2021 itu memang ada program dari pusat ini. Dirjen Kebudayaan. Iya, Dirjen Kebudayaan langsung. Dan Abang boleh melanjutkan ceritanya lagi, sejarah komunitasnya gitu kan. Ya, jadi gitu. pada waktu itu kami diskusi ya, apa yang kira-kira menarik untuk diangkat dari Bengkulu, dan kita melihat bahwa salah satu objek yang paling potensial itu adalah aksara Ulu itu tadi gitu kan. Kita ajukan proposal dan alhamdulillah waktu itu diterima. Diterima. Nah, kita melihat pada waktu itu ada beberapa poin yang menjadi daya tarik atau katakanlah urgensinya tentang aksara Ulu itu. Satu, aksara Ulu itu adalah warisan budaya yang luar biasa ya. Luar biasanya apa? Ya, satu, dia unik ya. Kita punya aksara yang tidak dipunyai oleh semua orang. Yang kedua, aksara Ulu itu adalah salah satu atau syarat ya bagi kita untuk dapat masuk ke isi dari naskahnya. Jadi ada tulisannya, ada naskahnya kan. Iya. Nah, naskah Ulu Bengkulu itu kan banyak sekali ya jumlahnya, ratusan tulisan yang dihasilkan nenek moyang kita, berbagai macam isinya. Untuk bisa tahu isinya, maka kan syarat utamanya kan harus bisa membacanya. Artinya kita melihat bahwa untuk dapat menggali ilmu pengetahuan dalam naskah Ulu, ya kita harus bisa baca tulisnya. Pada sisi yang lain, sekarang kita menghadapi sebuah realita bahwa eksistensi daripada aksara Ulu itu sendiri itu mengalami penurunan yang luar biasa gitu kan. Beberapa survei pernah dilakukan oleh peneliti ya tentang tingkat literasi misalnya kan aksara Ulu itu gitu kan. Ada yang mengatakan 1 berbanding 200 sekian, artinya kan dari 250 ya katakanlah 1 orang yang bisa, itu kan rendah sekali gitu kan. Benar. Sementara pengajarannya di sekolah-sekolah atau pengenalannya itu sudah banyak juga yang tidak dilakukan. Nah, makanya kita mengambil kegiatan waktu itu. Oke, kalau begitu ada beberapa hal yang penting dilakukan untuk melakukan pengenalan kembali dari aksara Ulu itu. Yang pertama, kita mesti mencetak cukup banyak yang ahli. Nah, kita harus punya di Bengkulu ini beberapa orang ahli. Artinya katakanlah bisa semua ya, membaca, ahli ya, katakanlah itu ya, yang itu agak tersebar di beberapa daerah. Maka kegiatan pertama yang kita lakukan adalah TOT, Training of Trainer ya. Kita mengundang pada waktu itu 30 peserta dari kabupaten kota. Oh, berarti dipilih itu Bang? Ya. Dipilih. Ada yang guru, ada yang pegiat komunitas. Kita undang untuk melakukan pelatihan secara intensif di Mercure pada waktu itu, dan kita langsung mengundang pakar daripada aksara Ulu betul di Bengkulu itu, Profesor Sarwit Sarwono dari Universitas Bengkulu. Beliau itu orang yang telah melakukan riset tentang aksara Ulu selama puluhan tahun dan sudah khatam lah gitu kan, sudah ngelotok gitu kan. Saya kira mungkin sejauh ini nggak ada yang lebih ahli daripada beliau gitu kan, karena beliau belajar naskah Ulu sampai ke Leiden, sampai kemana-mana. Yang kedua ada Bu Nini, itu filolog dari UI pada waktu itu. Jadi kita di training selama beberapa. Termasuk abang sendiri? Termasuk saya, karena jujur pada waktu itu saya belum bisa baca tulis aksara Ulu, tapi karena saya ibaratnya terjun ya, apalagi ketuanya ya lucu kali nggak bisa gitu kan. Bener. Karena saya ikut juga dalam program itu. Setelah kemudian TOT kita lakukan, nggak semua berhasil. Nggak semua ibaratnya peserta itu di akhir sesi bisa baca dengan lancar, bisa tulis dengan lancar, nggak.
nggak semuanya. Karena Tapi kalau TOT sendiri kan pasti ada standarnya juga bang ya, Ya. untuk bisa lolos mungkin ya, maksudnya untuk jadi jadi trainer tapi ada beberapa yang kita anggap itu ini bisa lah di post lagi, ibaratnya diinikan lagi kan, dilatih lagi. Nah, setelah TOT selesai pada waktu itu, beberapa peserta atau guru yang kita anggap kompeten itu kita ikutkan dalam kegiatan roadshow. roadshow Ya, ke jadi daerah-daerah. ya, jadi kita bekerja sama dengan 14 sekolah pada waktu itu di kabupaten kota, dan kita roadshow melakukan pengajaran ke masing-masing sekolah itu tadi. Iya. Jadi guru yang sudah dilatih langsung praktek melakukan pengajaran ke 14 sekolah, ada SD sedikit tapi SMP juga, yang banyak SMA. Iya. Ke kabupaten kota. Kita minta pada waktu itu masing-masing sekolah itu menyiapkan sekitar 100 anak paling banyak. Iya. Ya, 100 anak paling banyak, dan di sana kemudian mereka kita lakukan pelatihan baca Diajarkan tulis lagi tadi. ya, baca tulis, ya. Meskipun ya pelatihan yang singkat tentu efeknya tidak akan seberapa ya. Iya, benar. Tetapi setidaknya kita memberikan pengenalan dan memberikan semacam motivasi agar mereka setelah diajari satu hari itu ya mau belajar lagi secara mandiri. Dan kebetulan selain kita memberikan pengajaran, kita juga meninggalkan media lah, katakanlah begitu, bagi mereka untuk belajar secara mandiri. Itu berupa baju kaos yang ada alfabet ulunya ya, ada lengkap tabelnya, jadi dia bisa menjadikan itu sebagai media untuk belajar gitu. Pun juga kalau teman-teman yang nggak ikut pelatihan kan kalau melihat itu apa ya, misalnya, itu salah satu alasan iya, kita iya. dulu itu untuk memancing penasaran orang, Iya. ini huruf apa gitu kan. Iya, Jadi iya. di sana mungkin ya mereka bisa tertarik lebih jauh. Iya. Makanya waktu itu ada sekitar banyak tuh 100 sekolah, per sekolah berarti ada sekitar 400-an kaos Iya. yang kita cetak, yang semuanya dibiayai sama Kemendikbud ya. Iya. Karena Itu- proposal tadi ya gitu kan gitu. Itu kita bagikan semua ke daerah-daerah, dan sekarang kalau kita lihat, saya beberapa kali ya misalnya pulang kampung, Iya. wah, ini pasti baju yang kami kasih kemarin ini Iya, masih ada gitu kan. Nah, itu masif kita lakukan di 14 sekolah tadi Itu ya. berarti tahun 21 ya. ya. Gitu ya. Satu kita lakukan, dan masih serangkaian juga setelah roadshow dilakukan ke beberapa sekolah tadi, kita di akhir itu menggelar festival. Oh, festival. Ya, festival Aksara Ulu. Itu Ya. berarti penutupan. Penutupan. Hmm. Ada beberapa rangkaian kegiatan ya di acara festival itu. Ada misalnya waktu itu pembacaan isi naskah. Isi naskah. Jadi Bengkulu kan punya cukup banyak naskah ya. Paling banyak sih tersimpan di Museum Negeri Bengkulu. Nah, itu beberapa di antara naskah itu pada waktu itu dibacakan isinya tentang apa sih. Jadi salah satunya iya. dua kalau saya nggak salah, atau 3 naskah dibacakan pada waktu itu. Dan yang lain lagi pada waktu itu kita juga mencoba untuk mengangkat salah satu isi di dalam naskah itu, karena bentuknya cerita, itu kita teaterkan, kita bikin dalam sebuah drama pertunjukan Oh, gitu iya. kan. Baik, Jadi tapi ditahan dulu abang gitu. Oke. Ceritanya nanti mungkin kita akan bahas lagi bagaimana mungkin dari bacaan aksara ulu juga, mungkin dari tulisannya juga untuk Iya. para pemirsa yang masih kepo nih gitu. Kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini.